Bab 930. Ani mendengarkan Corin seolah-olah ia sedang menerima Injil. Sejujurnya, aku tidak yakin apakah aku akan baik-baik saja dengan hubungan terbuka, tapi aku sangat menyukainya, dan aku belum mau menyerah begitu saja. Corin, bisakah kau ajari aku bagaimana caranya untuk baik-baik saja jika hubungan ini berakhir? Corin mendesah. Ia tahu Ani tak bisa dihentikan, jadi ia menepuk bahunya dan berkata, kau tak perlu takut terluka jika kau sangat menyukainya. Apakah kau akan keluar dari akhir hubungan tanpa terluka tergantung pada sifatmu. Aku tidak bisa mengajarimu itu. Sejujurnya, Corin tidak begitu yakin apakah ia akan baik-baik saja jika Jeremy putus dengannya suatu hari nanti. Hanya itu yang ingin kukatakan tentang masalah ini. Kau seharusnya mengikuti kata hatimu saja, tambahnya. Setelah itu, ia bangkit agar bisa keluar untuk menelepon Aaron dengan nada pedas. Aku sudah menyuruhnya untuk meninggalkan Ani sendiri, jadi apa yang dia lakukan melamarnya? Dia pasti mencoba membuatku kesal. Ia keluar kamar dan hendak mencari tempat yang tenang untuk menelepon Aaron ketika melihat sosok tinggi dan tampan menuruni tangga. Ia tak perlu melihat wajahnya untuk tahu bahwa itu suaminya, Jeremy. Bukankah seharusnya dia ada di bawah? Apa dia baru saja naik? Apa dia akan naik untuk mencariku? Itu tidak mungkin. Dia pasti sudah mengetuk pintu Ani kalau memang mencariku. Apa dia cuma ke kamar mandi di lantai atas? Pikir Corin. Corin memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan semuanya, jadi ia pergi ke kamar mandi tak jauh dari situ dan menutup pintu untuk menelepon Aaron. Aaron mengangkat telepon di dering kedua. Ada apa, bos? Tanyanya acuh tak acuh. Masukkan judul. Apa sih yang kau pikirkan? Desis Corin. Apa maksudmu, bos? Apa yang kau bicarakan? Tanyanya malas. Jangan pura-pura bodoh. Kenapa kau melamar Ani? Kejenakaan Aaron semakin menjadi-jadi. Ah, itu. Sudah lama sekali aku tidak bertemu gadis polos seperti dia, jadi kupikir aku akan melamarnya untuk melihat reaksinya. Corin tahu Aaron tidak mungkin serius dengan Ani karena dia tidak pernah serius dengan gadis manapun sejak cinta pertamanya menolaknya. Dia merasakan amarah membuncah di dalam dirinya, tetapi dia tetap tenang. Bukankah sudah kubilang untuk meninggalkannya sendiri? Apa kata-kataku tidak berarti apa-apa untukmu? Yang tidak dia tambahkan adalah Ani, si bodoh yang sedang dimabuk cinta, mungkin akan bunuh diri jika dia tahu dia dipermainkan. Aaron bisa merasakan Corin sangat marah, jadi dia menjadi serius. Hei, tenanglah, bos. Apa dia benar-benar meminta restumu? Bagaimana menurutmu? Balas Corin. Aaron terkejut sekaligus senang. Wow, sudah lama sekali sejak seorang gadis benar-benar percaya padaku. Saat itu, Corin berharap dia bisa meninju wajah Aaron. Aaron, kuperingatkan kau. Kau harus serius dengan hubungan ini atau membuatnya membencimu selamanya. Tapi kau harus melakukannya dengan cara yang tidak menyakiti jiwa atau harga dirinya. Aku akan membuatmu membayar jika terjadi sesuatu padanya. Aaron cemburu. Bos, kenapa kau mengancamku seperti ini? Dia orang luar, kan? Apa kau lupa dia keponakan Jeremy, bukan keponakanmu? Jangan bilang dia lebih penting daripada aku bagimu. Nada bicara Corin menjadi lebih tenang setelah 2 detik hening. Tidak masalah dia keponakan siapa. Ketahuilah bahwa dia gadis yang baik, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hatinya. Mengerti? Baiklah. Aku janji tidak akan melakukan apapun padanya lagi, kata Aaron, menyerah. Corin menutup telepon, dan dia terkejut melihat ekspresi marah di wajahnya ketika dia melihat ke cermin. Sudah lama sekali sejak aku memarahi Aaron seperti itu, apa dia benar? Apa aku begitu peduli pada Ani karena dia keponakan Jeremy? Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan Jeremy. Bab 931. Itu karena Ani selalu baik padaku. Aku tidak ingin melihatnya terluka. Setelah itu, Corin turun ke bawah untuk mencari Jeremy. Namun, di tengah jalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Jeremy telah berpindah tempat duduk. Jeremy sedang duduk di kursi berlengan sebelum ia naik ke atas bersama Ani, tetapi saat ini, ia duduk di tengah kursi 3 tempat duduk. Di sebelah kirinya adalah Zeke, dan di sebelah kanannya adalah seorang gadis yang duduk sangat dekat dengannya.
Fakta bahwa dia berpindah tempat duduk berarti dia naik ke atas. Corin menyipitkan mata. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengakui bahwa ia sedikit kesal karena gadis itu duduk begitu dekat dengan suaminya. Dia berjalan mendekati mereka dengan sangat pelan, sehingga tak seorang pun menyadari kedatangannya. Gadis yang duduk di sebelah Jeremy mengeluarkan ponselnya lalu menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian agar bisa duduk lebih dekat dengan Jeremy dan bertanya, Tuan Jeremy, bolehkah saya mendapatkan akun media sosial Anda? Corin tidak berhenti berjalan ketika mendengar itu karena ia yakin Jeremy akan menolak gadis itu. Yang mengejutkannya, Jeremy ternyata setuju. Tentu, hal ini membuatnya berhenti melangkah. Ia memperhatikan dengan cemas saat Jeremy mengeluarkan ponselnya untuk bertukar informasi dengan gadis itu. Gadis itu tersipu dan membisikkan sesuatu di telinganya. Jeremy tidak beranjak dan hanya duduk di sana, mendengarkan. Corin terpaku di tempatnya cukup lama. Lalu, ia tersenyum. Jadi dia bosan padaku lebih cepat dari yang kuduga. Semua pria itu sama. Mereka akan mencari mangsa baru begitu hal baru itu hilang. Lupakan yang lama. Aku nggak percaya aku baru saja memujinya karena dia nggak tertarik sama perempuan sama Ani. Bodohnya aku. Corin, kenapa kamu berdiri di sana? Ayo, duduk, kata Jason sambil tersenyum dan melambaikan tangan untuk mendekat. Ia sedang berbicara dengan Zeke sebelum melihat Corin. Mendengar namanya dipanggil, Jeremy pun menoleh. Ekspresinya tetap datar seperti biasa. Gadis yang menanyakan detail kontaknya langsung bangkit dan duduk di tempat lain seolah tidak terjadi apa-apa begitu melihat Corin kembali. Corin tersadar dari keterkejutannya dan berjalan menghampiri mereka. Alih-alih duduk di sebelah Jeremy, ia hanya berjalan melewatinya dan duduk di sebelah Jason. Jason agak terkejut mendengarnya, jadi ia menoleh ke arah Jeremy dengan alis terangkat untuk melihat reaksinya. Semua orang juga merasa ada yang tidak beres. Jadi mereka semua menoleh ke arah Jeremy. Jeremy hanya menyipitkan mata dan tak berkata apa-apa. Tak ada sedikit pun emosi di wajahnya saat ia menunduk menatap ponselnya. Dia pasti sedang memeriksa apakah gadis itu sudah menambahkannya sebagai teman, pikir Corin. Tempat duduknya memungkinkannya untuk mengamati gadis yang menanyakan detail kontak Jeremy. Gadis itu tampak muda dan segar. Penampilannya tidak terlalu mencolok, tetapi usianya menutupi penampilannya. Corin, ada apa? Kenapa kamu memilih duduk di sebelahku? Bab 932. Corin menguap. Kursi kosong di sini kelihatannya lebih nyaman, jadi aku memutuskan untuk duduk di sini. Kamu tidak keberatan, kan? Jason tersenyum. Tentu saja tidak. Tapi, aku khawatir orang lain akan melakukannya. Dia menunjuk Jeremy dengan matanya ketika mengatakan hal itu. Namun, Jeremy bahkan tak menoleh. Ia terus menggulir layar ponselnya dengan satu tangan sambil menopang pipinya dengan tangan yang lain. Corin meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum mengambil beberapa camilan dari meja kopi. TV sedang memutar film fiksi ilmiah, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Ia berbalik untuk menonton film dan memasukkan camilan ke dalam mulutnya. Zeke sedang duduk di sandaran tangan sofa dan mengobrol dengan gadis-gadis lain. Sesekali, ia menoleh untuk berbicara beberapa patah kata dengan geral. Semuanya tampak begitu harmonis, namun tampaknya ada ketegangan yang mengancam di udara. Corin, aku lihat foto-fotonya. Kamu cantik banget pakai gaun pengantin itu. Sayang banget, aku nggak bisa lihat kamu pakai itu di dunia nyata, kata Jason sambil tersenyum sambil menuangkan segelas jus dan memberikannya padanya. Terima kasih, kata Corin, tetapi ia langsung meletakkan jus di meja kopi tanpa menyesapnya sedikitpun. Tapi kau tidak kehilangan apapun. Lagi pula, kau akan bisa melihat pengantinmu mengenakan gaun pengantin saat kau menikah nanti. Sesuatu terlintas di mata Jeremy saat dia melihat Corin menaruh jus di meja kopi. Jason tersenyum. Kau benar, kuharap aku bisa menikahi gadis impianku suatu hari nanti, dan kuharap dia. Corin hampir bisa mendengarnya mengakhiri kalimatnya dengan, kamu, membuatnya mengerutkan kening. Dia mulai lagi, mencoba memisahkan aku dan Jeremy. Jadi, untung saja dia dipotong oleh Annie yang memanggilnya dari atas tangga. Corin,
Annie tiba-tiba berteriak sebelum berlari menuruni tangga dengan panik. Langkah kakinya terdengar keras saat ia berlari. Corin, Annie yang pucat terengah-engah. Ia begitu kehabisan napas hingga tak bisa berkata-kata dengan benar. Corin mulai lelah, mengira Annie akan meminta restunya lagi. Sambil mengerutkan kening, ia berkata, "Dengar, aku tidak akan ikut campur lagi dengan hubunganmu. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, oke?" Annie mengerutkan kening. Bukan itu, katanya cepat. "Begini, Corin, lihat akun VTube-mu. Kamu jadi salah satu topik yang sedang tren." Corin mengangkat alisnya. "Aku salah satu topik yang sedang tren." Semua orang segera mengeluarkan ponsel mereka untuk memeriksa VTube mereka. Annie benar, Corin memang menjadi salah satu topik yang sedang tren. Tagar Nona Muda Holden mencuri tempat uni kelas. Tagar Nona Muda Holden pelayan. Tagar Corin Keru nilai sat palsu. Tagar Holden Rup Saredrop. Tagar penyalahgunaan kekuasaan Holden Rup. Corin mengerutkan kening ketika melihat tagar-tagar itu. Ketika ia mendongak, ia melihat semua orang menatapnya dengan penuh tanya. Semua orang, kecuali Jeremy. Dia masih asyik menggulir dan mengetuk-ngetuk ponselnya dengan acuh tak acuh, seakan-akan semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. "Corin, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Annie dengan cemas. Bab 933. Corin, apa semua ini benar? Kalau benar, Holden Group akan menderita kerugian besar gara-gara kamu. Jeremy pasti akan menangis karenanya, kata Zeke. "Corin, kamu baik-baik saja?" tanya Jason khawatir. Corin tidak menjawab siapapun. Ia hanya menatap Jeremy untuk melihat reaksinya, tetapi Jeremy sama sekali tidak menatapnya. Josephine dan ibunya pasti pergi ke media untuk mengungkapnya karena mereka gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan saat datang ke rumah itu, pikirnya. Namun, mustahil bagi sepasang ibu dan anak tanpa koneksi untuk membuat keributan besar di dunia maya. Media di Zendonia tahu untuk tidak melaporkan apapun tentang Holden Group secara sembarangan, kecuali mereka ingin menyinggung Jeremy. Jadi, tidak perlu ilmuwan roket untuk mengetahui bahwa ada orang lain di balik semua ini. Tiba-tiba, salah satu gadis berseru, "Hah!" Semua tagarnya hilang. Gadis-gadis lainnya juga memeriksa ponsel mereka. Dia benar, mereka semua sudah pergi. Aneh, kenapa mereka semua menghilang? Ya, semua pencarianku tidak membuahkan hasil. Corin juga memeriksa ponselnya, dan mereka benar. Topik yang sedang tren telah beralih ke berita lain di VTube, semua berita yang berhubungan dengannya atau Holden Group telah hilang. Pada saat itu, Jeremy menyimpan ponselnya dan berdiri dengan anggun. Ia lalu melirik Corin dan bertanya, "Mau ikut denganku?" Corin tidak dapat menahan perasaan bahwa dia seolah-olah ingin mencari masalah dengannya dengan menanyakan pertanyaan itu. "Apakah kamu akan mengizinkanku tinggal jika aku bilang aku tidak ingin pergi sekarang?" tanyanya sambil mengerutkan kening. "Tidak," jawab Jeremy tegas. Corin menyeringai getir. Sudah kuduga, pikirnya. Namun, ia sebenarnya tak ingin tinggal. Maka, ia pun bangkit. Melihat ini, Annie berkata, "Kalian berdua baru saja datang. Kenapa Paman Jeremy buru-buru pergi?" "Sudah larut. Corin perlu istirahat," jawabnya. Annie menatap Corin. "Oh, ya, dia hamil. Ya, sebaiknya dia pulang dan istirahat." Meskipun ingin bicara lebih lanjut dengan Corin, ia tahu ia harus bersikap bijaksana. "Corin, sebaiknya kamu tidak keluar sendirian beberapa hari ini. Kita masih belum tahu kenapa tagar-tagar itu tiba-tiba menghilang, dan aku khawatir beberapa pengguna media sosial yang lebih ekstrim mungkin akan berbuat gila padamu." "Hati-hati saja, iya." Corin mengangguk. "Baiklah." Annie memasukkan album foto itu ke dalam kotak kulit yang indah untuk mereka bawa pulang. Jeremy mengambilnya dari tangan Annie sebelum merangkul Corin. Ia kemudian berpamitan dengan teman-temannya dan mengajaknya keluar rumah. "Maaf, Tuan," kata Corin dengan sungguh-sungguh begitu mereka masuk ke dalam mobil. Jeremy baru saja menyalakan mesin. Mendengar ini, ia menoleh menatapnya. "Untuk apa kau minta maaf? Tagar-tagar itu semuanya ditujukan kepada saya, dan pasti telah menyebabkan kerugian besar bagi Holden Group. Tapi jangan khawatir,
saya akan menangani sisanya sendiri. Dan jika saham Holden Group tidak pulih setelah itu, saya akan mencoba mencari cara untuk mengganti kerugian Anda. Jeremy tiba-tiba menghentikan mobil. Mereka bahkan belum jauh dari rumah Annie. Derit ban yang memekakkan telinga mengejutkan Corin. Ada apa dengannya? Kenapa dia menghentikan mobilnya? Dengan tangan masih disetir, ia menoleh menatapnya dengan dingin. Corin Keru, tahukah kau siapa yang sedang kau ajak bicara sekarang? Corin bingung. Ia melihat ke depan dan belakang mobil sebelum menoleh ke arahnya. Aku tidak melihat orang ketiga di sini, jadi tentu saja aku bicara denganmu. Bab 934. Jeremy dengan kasar mengangkat dagu Corin. Siapa aku di matamu? Corin terdiam. Menyadari kebisuannya, Jeremy mengulangi pertanyaannya dengan lebih tegas. Jawab aku. Siapakah aku bagimu? Kamu pacarku. Gumam Corin samar-samar. Rahang bawah Jeremy menegang saat ia menyeringai. Bayi kita akan lahir, dan kau masih menganggapku hanya sebagai pacarmu. Corin mengerutkan kening. Ia benar-benar bingung harus memanggil siapa. Jeremy mendekatkan wajahnya ke wajah wanita itu dan menggigit telinganya. Bajingan kecil, bukan begitu caramu memanggilku saat kita di tempat tidur. Corin tidak benar-benar merasakan sakit. Meski begitu, wajahnya memerah. Apa yang kau lakukan? Teriaknya sambil berusaha mendorongnya. Jeremy meraih tangannya agar Corin tidak mendorongnya. Lalu ia menatap matanya. Apa kau serius berpikir aku akan menyalahkanmu dan memintamu mengganti kerugianku hanya karena skandal? Corin, kau mungkin masih menganggapku orang luar, tapi aku tidak. Corin tertegun. Aku cuma nggak suka bikin masalah buat orang lain. Cek, itu lagi, orang lain. Bagimu, aku orang luar atau orang lain? Corin bingung. Dia bertingkah aneh sejak aku turun dari kamar Annie. Tuan, mengapa Anda bersikeras mencari masalah dengan saya? Jeremy mengangkat alisnya. Aku, ngajak ribut sama kamu. Apa nggak pernah terlintas di pikiranmu kalau aku nggak bakal kayak gini kalau kamu serius aja? Corin mengerutkan kening. Tapi aku serius padamu. Jeremy berusaha menahan amarah yang membuncah, jadi ia menurunkan jendela dan memalingkan wajahnya keluar agar angin malam yang dingin menerpanya. Ia pasti sudah menyalakan rokok kalau saja Corin tidak sedang hamil. Setelah terdiam cukup lama, dia mendengus dan berkata, kaulah yang menyarankan Annie untuk tidak memulai hubungan kecuali dia sanggup menghadapi akhir dari hubungan itu. Corin tercengang. Apa? Bagaimana dia tahu semua itu? Ia lalu teringat Jeremy yang menuruni tangga setelah ia keluar dari kamar Annie. Dia pasti naik untuk mencariku dan hendak mengetuk pintu ketika mendengar percakapan kami. Dia tidak mungkin berpikir dia sekelas dengan Aaron. Sebelum ia sempat menjelaskan dirinya, Jeremy berkata dengan nada mengejek, kau benar. Kau tipe orang yang bisa mengakhiri hubungan seolah-olah hubungan itu tak berarti apa-apa bagimu. Sama seperti terakhir kali, saat kau meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Aku jadi bertanya-tanya, apa kau akan melakukan itu padaku setelah kau bosan padaku? Corin mengerutkan kening. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Entah kenapa, ia merasa lucu melihat Jeremy mengamuk hanya karena sesuatu yang ia katakan dengan santai kepada Annie. Kontras yang mencolok antara sikap serius Jeremy yang biasa membuatnya ingin tertawa terbahak-bahak. Jeremy mendengus. Kamu nggak bakal ninggalin aku. Terus kenapa kamu bilang aku pacarmu? Apa karena nanti kamu bakal lebih mudah putus sama aku? Corin mengerutkan kening. Dia juga punya masalah dengan Jeremy. Lihat siapa yang bicara. Aku bukan orang yang memberikan detail kontakku pada gadis sembarangan tadi. Katanya sambil mencibir. Bab 935. Jeremy tertegun. Ia menoleh menatapnya dengan kilatan emosi yang tak terbaca di matanya. Lalu ia mengeluarkan ponselnya dan menyodorkannya ke telapak tangan wanita itu. Lihatlah dan cari tahu sendiri kenapa aku memberinya detail kontakku. Corin berpikir sebaiknya dia melakukannya juga karena dia bersedia membiarkannya melihat teleponnya. Jeremy memang telah menerima undangan pertemanan dari gadis itu. Setelah itu, gadis itu mengiriminya banyak foto dan tautan, tetapi ia tidak membalas. Corin tersipu malu setelah melihat foto dan tautan tersebut. Gadis itu teman sekelas Annie.
Dia sekarang bekerja di pusat perawatan pasca persalinan kelas atas dan mendengar dari Annie bahwa kamu sedang hamil. Dia bertanya apakah aku tertarik dengan layanan mereka. Dia akan mengirimkan foto dan detailnya sebelum aku melanjutkan pemesanan. Kupikir kamu mungkin membutuhkannya, jadi aku setuju untuk bertukar detail kontak dengannya. Corinne terdiam. Meskipun tanggal persalinanmu masih jauh, kupikir sebaiknya aku belajar lebih banyak tentang perawatan pasca persalinan karena ini pertama kalinya aku menemukan semua ini, Jeremy menambahkan dengan sedih. Corinne tetap diam. Mana mungkin aku tahu kalau gadis itu cuma mau ngurusin urusan orang. Pikirnya sambil memutar-mutar ibu jarinya dengan kepala tertunduk. Melihat ini, Jeremy mengerutkan kening dan mengangkat dagunya. Apakah ini sebabnya kamu mengabaikanku dan duduk di sebelah Jason? Corinne cemberut. Kupikir. Jeremy mendengus kesal. Kau pikir aku menggoda gadis lain di belakangmu, kan? Corinne tidak menyangkalnya. Melihat situasinya, siapapun pasti akan berpikir sama. Maaf. Seharusnya aku lebih percaya padamu. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jeremy sama sekali tidak merasa terbelah. Malahan, ia memegang wajah wanita itu dengan kedua tangannya. Aku tidak melakukan ini agar kau minta maaf padaku, dasar bocah nakal. Aku hanya ingin kau ingat untuk bicara padaku jika kau melihatku melakukan sesuatu yang tidak kau sukai. Dengan begini, tidak akan ada kesalahpahaman di antara kita, oke? Corinne mengangguk. Oke. Hati Jeremy melunak ketika melihat betapa menyedihkannya penampilan wanita itu. Ia mengusap pipi wanita itu dengan lembut dan berbisik, tapi kau memang melakukan sesuatu yang baik hari ini. Kau ingat untuk tidak minum apapun yang diberikan pria lain padamu. Dia berbicara tentang segelas jus yang diberikan Jason padanya, yang langsung dia taruh tanpa menyesapnya sedikit pun. Corinne cemberut. Itu karena aku tidak haus waktu itu. Jeremy tahu dia hanya keras kepala, jadi dia berpura-pura marah. Di mana gadis baik yang tadi? Tanyanya sambil mengangkat alis. Corinne tersenyum dan memutuskan untuk melupakan masalah ini. Sebaiknya aku manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepadanya tentang surat nikah karena dia bilang aku boleh bertanya apa saja padanya. Tuan, mengapa Anda tidak mau menikah secara resmi dengan saya? Wajah Jeremy memucat mendengar pertanyaan itu. Setelah 2 detik terdiam, akhirnya ia menjawab, aku memang ingin menikah denganmu secara resmi. Corinne mengangkat alisnya. Lalu kenapa kamu selalu menghindari topik itu setiap kali aku membahasnya? Jeremy menatapnya. Mulutnya sedikit terbuka sebelum akhirnya tertutup kembali. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk tidak memberitahu alasan sebenarnya. Beri aku sedikit waktu lagi, oke, bocah nakal. Meskipun Corinne sangat ingin tahu alasannya, ia tahu sulit baginya untuk mengatakannya. Karena tidak ingin membuatnya kesal, ia hanya berkata, oke. Bab 936. Jeremy menghentikan mobilnya di suatu tempat di luar gerbang rumah besar itu. Corinne sangat lelah sehingga ia tak sabar untuk mandi dan tidur. Maka, ketika menyadari mobilnya telah berhenti, ia bertanya, kenapa mobilnya berhenti di sini? Jeremy menunjuk dengan dagunya ke suatu tempat di depan mereka. Itu mobil Lucas. Dia mungkin ke sini untuk mencarimu. Corinne menoleh ke arah yang ditunjuk Lucas dan melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan. Lucas pasti juga memperhatikan mereka, jadi ia turun dari mobil dan berdiri di sana memandangi mereka. Melihat ini, Jeremy menoleh ke Corinne. Kau mau bicara dengannya? Aku bisa langsung masuk ke mansion kalau kau tidak mau. Dia bahkan tidak akan bertanya padanya jika dia tidak tahu bahwa Lucas adalah saudara laki-lakinya. Corinne menyipitkan matanya. Sebaiknya aku cari tahu apa yang dia inginkan karena dia sudah pergi. Baiklah, aku akan menunggumu di sini, kata Jeremy sambil mengacak-acak rambutnya. Setelah itu, Corinne turun dari mobil dan berjalan menuju Lucas. Mata Lucas langsung berbinar ketika melihat Corinne keluar dari mobil. Ia menemuinya di tengah jalan dan menyapanya dengan lembut, "Hai Corinne. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Lucas?" Tanyanya dengan nada apatis. Di sini dingin. Bagaimana kalau kita bicara di dalam mobil? Corinne mengangguk dan mengikutinya ke mobilnya.
Lukas berbalik dan mengangguk pada Jeremy untuk menunjukkan bahwa dia menghargai Jeremy yang membiarkan Corinne berbicara padanya. Ia kemudian membukakan pintu mobilnya untuk Corinne bahkan sebelum Corinne sempat menyentuh gagang pintu. Corinne mengucapkan terima kasih dengan sopan sebelum masuk ke dalam mobil. Setelah menutup pintu, Lukas masuk dari sisi yang berlawanan, Noveldram. Jadi, apa yang ingin Anda bicarakan, Tuan Lukas? Tanya Corinne begitu pintunya tertutup. Lukas sudah terbiasa dengan sikap dingin Corinne terhadapnya sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Corinne, aku lihat semua tagar itu. Apa maksudnya? Corinne merasa dia datang untuk membicarakan hal ini. Aku tidak habis pikir. Jadi, kau tidak tahu apakah ada yang mengincarmu atau Holden? Tanyanya khawatir. Mereka mungkin sedang mengincarku. Mobil Holden itu kebetulan jadi korban. Apa kau yang menghilangkan tagar itu? Lukas sempat berpikir untuk menghilangkan tagar tersebut, tetapi tagar tersebut sudah hilang saat ia baru akan melakukan sesuatu. Bukan aku. Aku bahkan belum sempat meraihnya sebelum mereka semua menghilang. Dugaanku, Jeremy lah yang melakukannya. Corinne memandang keluar jendela, ke arah mobil Jeremy. Kalau dipikir-pikir. Bab 937. Jeremy terus-terusan main ponsel waktu aku turun dari kamar Ani. Waktu itu dia terus-terusan cuek, tapi pasti saat itulah dia yang bikin tagar-tagar itu hilang, pikir Corinne. Corinne, tagarnya mungkin sudah hilang, tapi rumor ini tidak akan hilang begitu saja. Demi keamanan, sebaiknya kamu tetap di rumah beberapa hari ini, desak Lukas. Corinne mengangguk. Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku akan kembali sekarang kalau tidak ada urusan lain. Tunggu. Corinne duduk kembali. Ya, Lukas menatapnya dengan bingung. Corinne, apa kau tidak merasa aneh? Perusahaan media di sini tidak akan pernah berani melaporkan tentang Holden Group kecuali mereka punya bukti konklusif. Setelah tagar-tagar itu menghilang, saya meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini, dan mereka menemukan bahwa ada perusahaan media dari luar negeri yang memulai semuanya. Ini membuat saya berpikir pelakunya bukan hanya menargetkan Anda, tetapi semua Holden. Anda harus berhati-hati, oke? Corinne mulai kesal karena berulang kali dinasihatinya untuk berhati-hati. Sambil menahan amarah, ia mengangguk dan berkata, oke, aku mengerti. Terima kasih. Setelah itu, Corinne keluar dari mobil, dan Jeremy mengantarnya untuk menjemputnya agar ia bisa berjalan lebih cepat. Setelah masuk ke dalam mobil, Jeremy memundurkan mobil beberapa meter dan melaju masuk ke dalam rumah besar itu. Lukas menyaksikan semua yang terjadi sebelum mendesah pasrah. Edmund berbalik dan bertanya, Tuan Lukas, jangan khawatir. Saya yakin Tuan Jeremy akan menjaga Nona Corinne tetap aman. Lukas mengerutkan kening. Dialah alasan aku mengkhawatirkannya. Keluarganya memiliki hubungan yang sangat rumit dengan publik, yang berarti Corinne akan menjadi sasaran hanya karena bergaul dengan mereka. Aku khawatir tidak akan ada hari yang damai bagi Corinne setelah kekacauan tagar itu. Edmund terdiam. Ia tahu betapa rumitnya masa lalu Jeremy dan hanya berharap Corinne aman. Edmund, atur beberapa orang untuk berjaga di luar rumah keluarga Holden. Hubungi aku segera jika Corinne keluar, perintah Lukas. Tuan Lukas, saya rasa bukan ide bagus untuk tiba-tiba menempatkan orang-orang kita di luar rumah keluarga Holden, mengingat permusuhan antara kedua keluarga. Ini mungkin akan memicu konflik lain, jawab Edmund ragu-ragu. Lukas mengerutkan kening. Aku tidak peduli dengan semua itu. Keselamatan Corinne adalah prioritasku saat ini. Lakukan saja apa yang kukatakan, dan pastikan keluarga Holden tidak tahu. Dimengerti, Tuan Lukas. Setelah itu, mereka pergi. Corinne mengikuti Jeremy ke dalam rumah besar, dan mereka pikir Greg dan Pamela sedang tidur. Namun, ternyata kedua orang tua itu duduk di ruang tamu dengan ekspresi sedih. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupku. Anak liar itu hanya membawa aib bagi keluarga ini. Teriak Greg dengan marah. Tenanglah, dasar bodoh. Kita bahkan tidak tahu apakah berita tentang Corinne itu benar. Aku sendiri tidak merasa dia gadis seperti itu, kata Pamela, mencoba menenangkan Greg. Greg mendengus. Kau pikir dia tidak
Sudah berapa lama kau mengenalnya? Kau seharusnya sudah tahu betapa liciknya beberapa orang. Kita belum pulang sehari pun, tapi lihat semua masalah yang dia timbulkan untuk keluarga ini. Lagi pula, dia dan Jeremy kan belum resmi menikah. Sebaiknya kita minta dia berkemas dan meninggalkan rumah ini. Lalu, kita akan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi bahwa kita tidak ada hubungannya dengannya. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Seru Pamela dan Francine bersamaan. Keduanya saling berpandangan. Kakek, kita seharusnya tidak melakukan hal yang tidak etis seperti itu. Corinne adalah wanita yang dipilih Jeremy untuk menjadi istrinya. Kita akan menjadi bahan tertawaan di kota jika tersiar kabar bahwa kita mengusirnya karena rumor yang tidak berdasar, pinta Francine. Francine benar, kita tidak bisa mengusirnya dari rumah. Lagi pula, kau sendiri terkejut melihat Francine akur dengan Corinne. Lagi pula, Jeremy pasti tidak akan setuju, tambah Pamela. Bab 938. Greg memukul sandaran tangan kursi rodanya dan mendengus kesal. Memangnya kenapa kalau dia tidak setuju? Siapa kakeknya di sini, dia atau aku? Selama aku masih hidup, aku berhak menentukan bagaimana keluarga ini akan dijalankan. Astaga, aku lupa betapa keras kepalamu, kata Pamela dengan cemas. Ia hendak membujuk Greg ketika sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Maafkan aku karena telah merepotkan keluarga dan perusahaan ini, kakek. Tapi jangan khawatir, aku berjanji akan memulihkan reputasi perusahaan dan mengganti kerugian yang mungkin kakek alami karena aku, kata Corinne. Greg tertegun mendengar suaranya. Namun, kerutan di dahinya semakin dalam ketika ia menoleh ke arahnya. Pamela dan Francine pun melakukan hal yang sama. Corinne dan Jeremy berdiri di suatu tempat tidak jauh di belakang mereka. Pamela tersipu malu. Corinne, Jeremy, kapan kalian berdua pulang? Kenapa kalian diam saja? Kami baru saja tiba, jawab Jeremy. Greg menatap Corinne dengan curiga. Katamu kau akan mengganti kerugian kami. Bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana kalau aku belum melakukannya. Tapi aku bisa berjanji padamu, kalau aku tidak melakukan apa yang kukatakan, aku akan meninggalkan rumah ini. Kau tidak perlu mengusirku, jawab Corinne dengan tenang. Kecurigaan di mata Greg semakin kuat ketika ia melihat betapa percaya dirinya Corinne. Dia pasti menggertak. Baiklah, aku tidak sabar untuk melihat apa yang telah kamu masak. Corinne mengangguk singkat sebelum berbalik dan tersenyum pada Pamela. Nenek, aku agak lelah sekarang, jadi aku akan kembali ke kamarku sekarang. Kuharap nenek dan kakek juga tidur lebih awal. Pamela merasa malu atas kemarahan Greg terhadap Corinne, jadi ia berkata dengan lembut, baiklah, sayang. Dan jangan terlalu peduli pada kakekmu. Dia hanya orang tua yang bodoh. Aku percaya kau anak yang baik, apapun yang terjadi. Corinne tersenyum pada Pamela lagi dan naik ke atas. Greg mendengus. Aku yakin dia cuma omong kosong. Jeremy tetap di tempatnya. Ia menyipitkan mata ke arah kakeknya yang keras kepala. Kakek, sebaiknya kakek tidur lebih awal kalau tidak ada yang ingin dibicarakan, katanya dingin. Setelah itu, ia mengikuti Corinne menaiki tangga. Greg melotot tajam ke arah punggung Jeremy. Apa maksudnya? Apa dia mengataiku cerewet? Pamela melotot ke arah Greg. Bisakah kau berhenti ikut campur urusan anak-anak? Dasar orang tua bodoh. Ekspresi Greg mengeras. Aku tidak akan terlibat dalam hal ini kalau bukan karena keluarga kita yang terpuruk. Baiklah, baiklah. Sudah malam. Ayo tidur. Aku yakin Jeremy akan mengurus masalah ini. Pamela tahu sia-sia terus berdebat dengan Greg, jadi dia memutuskan untuk berhenti saja. Dia berjalan mendekat dan mendorong Greg kembali ke kamarnya. Francine menghela napas dan kembali ke kamarnya juga. Jika hal ini pernah terjadi sebelumnya, dia akan melompat kegirangan dan menambah api. Bab 939. Namun, pada saat ini, Francine sedikit merasakannya. Begitu dia kembali ke kamarnya, Corinne melepas jaketnya, merayap di bawah selimut, dan memeluk bantalnya. Jeremy pun melepas jasnya dan meletakkannya di sofa sambil melonggarkan dasinya dengan tangan satunya. Jangan ambil hati kata-kata kakek. Dia tidak berhak menentukan hubungan kita, katanya dengan suara berat.
Mendengar ini, Corin dengan malas membuka matanya setengah untuk menatapnya. Kau serius? Bukankah kau yang menikahi gadis acak yang kau temui bahkan sedetik pun hanya karena kakekmu memaksamu untuk menikah? Jeremy menatapnya. Waktu yang mendesak membutuhkan tindakan yang mendesak. Dia sakit kritis saat itu dan menolak dioperasi sampai aku menikah. Corin masih memeluk bantal, cemberut dan menendang-nendang kakinya pelan. Kalau begitu, kau tak punya pilihan selain mengusirku dari rumah. Jeremy meraih kakinya yang gelisah dan menariknya keluar dari selimut. Ia jatuh menimpanya, menjebaknya di antara tempat tidur dan tubuhnya. Kaulah semestaku sekarang. Kecuali kakek siap kehilangan aku, tak seorang pun bisa mengusirmu dari rumah ini. Dia cuma bilang aku dunianya. Corin terkejut mendengarnya berkata begitu, tapi ia cepat-cepat berpura-pura kesal. Cek, kalian semua pembohong. Jeremy mencubit hidungnya. Kalian juga perempuan. Kenapa kalian berjanji pada kakek akan meninggalkan rumah ini kalau kalian tidak bisa menepati janji? Corin mengangkat sebelah alisnya. Tuan, jangan bilang Anda tidak percaya saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan efisien. Jeremy menatap matanya dengan merendahkan. Aku percaya padamu, tapi selalu ada kemungkinan segalanya tidak berjalan sesuai rencanamu, ia menceramahinya. Bagaimana kalau kau tidak bisa menepati janjimu? Apa kau akan meninggalkanku begitu saja? Bagaimana bisa kau berkata begitu saja? Corin mengerjap padanya. Aku akan membawamu ikut saja kalau rencanaku tidak berjalan sesuai rencana. Mau ikut denganku, Tuan? Jeremy tertegun, tetapi rona hangat merayapi wajahnya yang biasanya dingin. Bolehkah aku menjadi kepala rumah tangga kalau aku ikut denganmu? Corin mengangguk dan menjawab, tentu saja. Oh, lalu kapan kita bisa dapat uang untuk menghidupi diri sendiri? Tanyanya penuh minat. Corin memutar bola matanya dengan angkuh. Itu bukan urusanmu. Aku jamin kau tidak akan kekurangan apapun. Jeremy terkekeh pelan sebelum menggosok hidungnya. Gadis bodoh. Aku pasti akan pergi bersamamu jika saatnya tiba, tapi kau tak perlu mendukungku. Aku tak butuh keluarga ini untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa membuatku menghasilkan cukup uang untuk membesarkan keluarga kita. Aku rela melakukan apa saja asalkan itu berarti aku bisa tetap di sisimu. Corin tersentuh oleh kata-katanya, begitu tersentuh sampai-sampai ia merasa seperti berada di awan 9. Pak, kenapa Bapak tidak mandi saja sekarang? Jeremy menatapnya dengan mata menyala-nyala. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Alis Corin terangkat kaget. Lagi-lagi, Pak, aku cuma bercanda. Aku janji nggak akan ganggu kamu malam ini. Lalu dia mencium sudut bibirnya dan bangkit untuk pergi ke kamar mandi. Corin duduk dan memeriksa teleponnya untuk melihat apakah ada berita lagi tentangnya. Bab 940. Tidak ada. Topik yang sedang tren semuanya tentang selebritas lain. Jeremy pasti sudah menyembunyikan beritanya. Namun, ia memiliki banyak pesan yang belum terbaca di akun media sosialnya. Ia mengetuknya untuk melihatnya. Ia menerima pesan terbanyak dari Annie, yang berada tepat di urutan teratas daftar. Ia mulai membaca semuanya setelah mengeklik jendela obrolan. Corin, apakah kamu dan Paman Jeremy sudah sampai rumah? Corin, kamu jadi tren lagi. Seseorang telah memposting beberapa tangkapan layar berita di beberapa forum di luar negeri. Corin, ibu dan anak perempuan yang menuduhmu mencuri tempat kuliah putrinya sedang melakukan siaran langsung di suatu aplikasi. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai korban yang malang. Kamu harus lihat. Terlampir pada pesan tersebut sebuah tautan. Corin segera mengklik tautan itu dan melihat bahwa itu memang Josephine dan ibunya. Wanita tua itu terisak-isak sambil menceritakan ketidakadilan yang Corin lakukan terhadap putrinya. Josephine, seperti biasa, menangis sambil menundukkan kepala. Ribuan orang menonton siaran langsung itu sementara komentar-komentar marah mengalir deras. Apakah kita akan hanya menonton dan tidak melakukan apapun sementara Holden Group menindas kita, orang-orang biasa? Mereka tidak lain hanyalah kapitalis jahat. Ujian SAT adalah satu-satunya kesempatan bagi kita orang biasa untuk mengubah hidup kita. Namun orang kaya tidak berpikir dua kali untuk mencuri kesempatan itu dari kita. Mereka benar-benar jahat.
Mereka bahkan menyembunyikan beritanya di negara ini, jadi kita harus melakukan apapun untuk menjaga topik ini tetap hidup di luar negeri. Kita harus menegakkan keadilan bagi Nona Josephine. Ya, kamu benar. Kita harus terus menjaga topik ini tetap keren. Saat itu, seorang pengguna media sosial bernama Lakian mengunggah komentar yang sangat berbeda dari yang lain. Berhenti bicara omong kosong. Corinne bahkan belum menikah dengan Jeremy saat SMA. Kalaupun keluarga Holden bisa membantunya memalsukan nilai SAT, kenapa mereka mau melakukan hal seperti itu pada orang yang tidak mereka kenal? Fakta bahwa Anda berbicara membela Holden pasti berarti Anda telah dibayar oleh mereka. Lakian, persetan denganmu. Semuanya, lihat. Dia tahu dia sudah ketahuan. Makanya dia mengumpat seperti itu. Lakian lalu membalas, dasar orang bodoh. Kalian bahkan tidak tahu kalau kalian ditipu. Apa kalian tidak tahu kalau Corinne juga berasal dari keluarga miskin? Bagaimana mungkin dia punya uang untuk membayar biaya sekolah? Haha, kita tidak mendapatkan apa-apa dari ini, jadi kalau ada yang tertipu, itu kamu. Katakan padaku, berapa bayaran Holden untukmu berkomentar di sini? Beritahu kami agar kami juga bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Ya, ayo kita hasilkan sebagian uangnya juga. Untungnya masih ada orang waras di dunia ini, seperti yang diposting pengguna media sosial lain, saya satu SMA dengan Corinne. Saya ingat dia gadis yang baik dan primadona sekolah. Dia tidak pernah terlibat skandal apapun, dan meskipun sering membolos, dia selalu berhasil mendapatkan nilai tertinggi di semua ujiannya. Tidakkah menurutmu aneh dia masih bisa mendapatkan nilai tertinggi di semua ujiannya padahal dia sering membolos? Kalau yang kau katakan benar, itu artinya dia memalsukan nilai ujiannya sebelum ujian SAT. Dan kalau kau bohong, itu artinya kau salah satu orang yang disuap oleh Holden. Tidak, aku hanya mengatakan apa adanya. Lalu, bisakah kau ceritakan kenapa Corinne sering membolos? Apa agar dia bisa main-main dengan cowok lain? Pasti begitu. Maksudku, cewek mana yang sering bolos kelas tanpa alasan yang jelas? Lakian lalu berkomentar, oh, pergi saja sana, iya.